Selamat malam semua. Terima kasih kerana sudi untuk berkunjung ke channel Tobuk Moses. Dan saya ucapkan selamat datang ke dalam segmen Tinsomnia, di mana saya akan membacakan cerita-cerita misteri, cerita-cerita seram, yang kadang-kala boleh menjadi cerita sedih, atau cerita gembira, atau apa saja keadaan yang tertulis dalam cerita yang dikirimkan kepada saya. Jadi sekalinya ada cerita seram atau cerita misteri, kirimkan kepada saya di email Tinsomnia 1111 TINSOMNIA 1111 @gmail.com. Anda dinasihatkan supaya menggunakan earbuds, headphone, atau stereo speaker untuk menghayati cerita-cerita ini. Semoga Anda semua dapat tidur lena di buai misteri dunia. Padah Rajok Teruk, ditulis oleh Heineken. Hei, selamat sejahtera semua. Nama saya Heineken. Penafian, bukan nama bir yang sedap tu ya. Itu lain spelling. Tapi, bagi yang boleh minum tu, bolehlah dengar cerita ni sambil minum. Biar tidurnya enak gitu. Hihi. Okeylah, cukup basa-basi, sebab saya ada cerita untuk dikongsi. Jadi, kisah ini berlaku pada saya waktu dulu masa saya masih remaja. Sekarang ni umur saya sudah mencecah awal 30-an. Saya ni dulu seorang yang suka merajok. Memang bikin malulah untuk seorang lelaki kalau suka merajok. Tapi begitulah saya dulu. Ada sesiapa yang suka merajok? Boleh tulis di ruang komen. Itu menyimpang kejap. Sama cerita, dulu kalau saya merajok, saya ada satu tabiat pelik, yaitu suka masuk bawah kulung. Kebetulan rumah saya jenis rumah 6 tangga, jadi ada bawah kulung yang rendah. Tapi, kejadian ini terus mengubah saya untuk selamanya. Satu hari itu saya merajok dengan bapak saya. Waktu itu merupakan musim Advent, yaitu sebulan sebelum hari Natal. Jadi di tempat kami ada caroling dari rumah ke rumah setiap malam. Ada satu ketika tu yang bapak saya tidak membawa saya menyertai caroling. Padahal saya selalu menjadi salah seorang gitaris mereka. Saya betul-betul tidak puas hati masa itu. Marah betul saya, sampai saya pergi masuk bawah kulung. Saya tengok telepon bimbit saya masa itu sudah pukul 6.15 menit petang. Sewaktu saya tengah geram, tiba-tiba datang seekor anak kucing mendekati saya. Saya ini memang bukan pencinta kucing. Jadi apa saya buat? Saya angkat kucing itu dan membawanya masuk lebih dalam lagi. Bising-bising kucing itu saya buat, mungkin sebab bawah kulung yang terlampau gelap. Kemudian saya tinggalkan dia di satu sudut dan beralih ke tempat lain. Jahat deh. Agak lama juga saya di bawah kulung tu, melepaskan perasaan merajok saya. Nasib baik saya ada bawa phone saya. Setelah perasaan merajok saya reda,
terasa lapar pula perut saya. Jadi, saya pun mau keluar pergi cari makanan di atas. Malangnya, apa yang terjadi? Bila saya keluar, saya dikejutkan oleh satu persekitaran yang berbeza dengan tempat yang sepatutnya saya berada. Tempatnya luas, dan saya dengar di sekeliling saya macam bunyi, antaranya bunyi seperti tasik atau anak sungai. Bunyi cengkrik malam itu biasalah, dan entah apa lagi. Saya betul-betul takut campur heran. Bila saya sadar yang saya berada atau mungkin berada di satu dimensi lain, saya terpikir untuk berpatah balik. Tapi tiba-tiba bawah kulung tempat saya keluar tadi hilang. Maknanya sekarang saya tidak dapat patah balik nih. Lalu dengan panik, saya pusing, tapi masih tidak menjumpai sebarang bangunan atau mungkin bawah kulung yang boleh saya masuk. Saya menangis dan berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongannya. Beberapa lama berjalan, tiba-tiba datang satu ilham dalam pikiran saya. Saya teringat satu petua yang pernah saya dengar dalam rancangan Malam Seram, rancangan YouTube Casey. Petua itu cakap, sekiranya kamu sesat di suatu tempat dan tidak jumpa jalan keluar, hendaklah kamu tanggalkan seliparmu yang sebelah dan tinggalkan di tempat itu. Jadi saya pun ikutlah petua itu. Hei, nasib baiklah saya pernah dengar tentang petua itu. Jalan punya jalan, tiba-tiba saya ternampak bahagian dapur rumah kami. Tapi entah kenapa saya tidak terus masuk rumah. Saya pikir mungkin saya masih belum berada di dunia nyata lagi. Saya kena masuk bawah kolong dapur ini dan tembus di sebelah sana. Jadi saya pun buat begitu. Dan akhirnya saya selamat masuk rumah dalam keadaan perut yang tersangat lapar. Saya tengok jam di handphone, sudah pukul 8.45 malam. Nasib baik orang keluarga saya masih belum kembali dari caroling. Kalau tidak, entah apalah yang akan saya jawab kepada mereka. Sampai sekarang, kejadian itu membuat saya trauma, memasuk bawah kulung rumah.